Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa lagi di pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Kelanjutan dari materi sebelumnya. Apakah yang dimaksud dengan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja itu? Jadi pengertian rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja atau laboratorium. Digunakan untuk apa? Untuk mengingatkan, mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan di sekeliling tempat kerja terhadap kondisi resiko dan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi semua orang yang di dalam lingkungan kerja atau di lab atau di bengkel harus memahami apa itu rambu-rambu keselamatan kerja. Manfaatnya apa tuh? Kenapa di bengkel, di lab harus ada rambu-rambu keselamatan kerja? Yang pertama, menyediakan kejelasan informasi. Kedua, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat, mengingatkan di mana harus menggunakan alat perlindungan diri, menunjukkan di mana peralatan darurat, memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau tingkah laku yang tidak diperbolehkan. Bentuk rambu-rambu K3 itu ada beberapa jenis dan macamnya, bisa berupa gambar poster, bisa berupa tulisan-tulisan atau logo atau moto, bisa juga berupa simbol-simbol. Kemudian rambu-rambu K3 juga dibedakan menjadi macam-macam dan jenisnya berdasarkan warnanya. Yang pertama adalah warna merah. Ini mengidentifikasi larangan atau bahaya atau kebakaran. Jadi warna merah ini intinya adalah lambang larangan atau bahaya kebakaran. Contohnya ini, jangan tabung pemadam, dilarang bawa kamera, jangan berlari. Kemudian yang kedua adalah warna oranye, biasanya dipasang di dekat peralatan kerja yang sangat berbahaya. Ini menunjukkan tanda bahaya yang bisa menyebabkan kematian atau cedera serius atau peringatan. Kemudian yang selanjutnya adalah warna kuning, menunjukkan perhatian, waspada, potensi resiko bahaya, digunakan untuk menunjukkan situasi bahaya seperti tersandung, terpeleset, terjatuh, dan lain sebagainya. Ini contohnya untuk warna kuning. Warna hijau menunjukkan emergency atau safety. Biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi penyimpanan peralatan keselamatan. Ini contohnya adalah seperti ini. Kemudian ada warna biru, menunjukkan perhatian atau wajib ditaati. Jadi semua orang yang masuk ke bengkel harus menaati rambu-rambu yang berwarna biru seperti ini. Contohnya ini, gunakan pelindung pendengaran, gunakan rompi nyala, gunakan pelindung wajah, dan seterusnya. Bentuk rambu K3 itu yang pertama adalah bentuk geometrisnya bulat seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk tanda perintah yang harus ditaati. Sedangkan yang kedua adalah bentuk segitiga. Ini adalah tanda waspada atau perhatian dan bahaya. Sedangkan berbentuk kotak di mana ujungnya melengkung, ini untuk menunjukkan sebuah informasi. Bentuk-bentuk rambu K3 tiga tadi dipecah-pecah lagi ya. Jadi yang pertama tadi lingkaran, jika lingkaran dicoret warna merah itu artinya larangan. Jika lingkaran berwarna biru itu kewajiban. Segitiga berwarna kuning itu mengidentifikasikan potensi sebuah risiko.
Sedangkan yang kotak itu ada 3 jenis ya. Kotak berwarna hijau itu zona aman atau pertolongan pertama ataupun peralatan keselamatan. Sedangkan kotak berwarna merah itu biasanya digunakan untuk pemadam api atau peralatan untuk memadamkan api. Sedangkan kotak dengan dasar putih itu digunakan untuk informasi umum. Masih kelanjutannya ya, ini contohnya ya. Contoh penggunaan bentuk-bentuk rambu K3. Rambu-rambu di lab atau workshop. Jadi rambu larangan itu biasanya berwarna merah dan wajib ditaati oleh siapa saja yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ini contohnya ya. Rambu-rambu larangan, ada larangan membawa logam, larang jangan diinjak. Intinya Anda dilarang melakukan hal-hal yang ada di rambu-rambu larangan tersebut. Nah, ini berwarna merah dicoret. Yang kedua adalah rambu peringatan. Cirinya adalah biasanya bentuknya segitiga dengan latar kuning dan logo gambar berwarna hitam. Ini memberikan peringatan kepada siapa saja yang ada di lingkungan itu karena dapat mengakibatkan kejadian yang berbahaya, kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya adalah seperti ini. Biasanya rambu peringatan itu berwarna kuning, gambarnya hitam, dan bentuknya segitiga. Rambu berikutnya yaitu rambu prasyarat atau wajib, di mana semua orang yang ada di situ wajib menggunakan alat atau peralatan atau mematuhi apa yang ada di rambu tersebut. Jadi biasanya berwarna biru ya, dan logonya berwarna putih. Nah, ini contohnya. Jadi ketika di lab wajib cuci tangan sebelum bekerja, gunakan harness, gunakan masker, gunakan helm. Nah, itu adalah contoh rambu prasyarat yang wajib digunakan. Yang berikutnya adalah rambu pertolongan. Ini biasanya berwarna hijau, ya, digunakan untuk petunjuk arah, pertolongan darurat, atau tempat-tempat sebagai pertolongan pertama ketika terjadi sebuah bencana atau kecelakaan. Contohnya seperti ini. Pecahkan kaca bila darurat, geser ke kiri, pintu evakuasi, dokter darurat, kotak P3K. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan warna hijau. Jadi kesimpulannya yaitu merah itu larangan, ya, biru itu wajib dipatuhi, hijau pertolongan, kuning itu adalah perhatian. Terima kasih, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.